gaya ya, berdasar dari tangan kita sampai dia menumbuk si pakunya. Prinsipnya sama seperti itu. Nah, ini dimasukkan ke dalam bumi. Nah, itu. Jadi prosesnya bagaimana, Pak? Nah, tiang panjang sendiri itu merupakan salah satu jenis fondasi dalam di mana fungsinya untuk meneruskan beban atau mentransferkan beban dari struktur atas ke lapisan tanah yang lebih dalam. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, kalau misalkan lapisan tanah. Jadi kita kenapa sih teman-teman kemarin mempelajari mekanika tanah? Salah satu fungsinya adalah menggambarkan topografi yang ada di dalam tanah. Jadi kita tidak bisa melihat langsung kalau kita tidak melakukan pengeboran atau penggalian. Nah, jadi di setiap lapisan tanah itu kan memiliki parameter kan. Nah, parameter itulah yang akan memberikan tanah itu atau memberikan kemampuan tanah di dalam menerima beban atau mentransferkan beban dari atas. Nah, tinggal kita lihat pada lapisan mana yang memiliki parameter tanah yang bagus. Acuan kedalaman untuk fondasi dalam pun juga memperhatikan dari lapisan tanah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini gambarannya. Nah, untuk pekerjaan yang ada di tengah kota pun itu juga masih sangat memungkinkan dengan menggunakan panjang. Nah, fungsi dan kegunaan fondasi tiang panjang adalah meneruskan atau mentransferkan beban struktur atas ke struktur bawah atau ke lapisan tanah. Untuk meneruskan beban ke tanah yang relatif tanahnya lunak sampai kedalaman tertentu, sehingga fondasi bangunan harus mampu memberikan dukungan yang cukup atau mendukung beban yang ditransferkan tersebut melalui dinding-dinding pada tiang panjang tersebut, gesekan pada dinding-dinding tiang panjang tersebut. Nah, yang tujuannya adalah mengangkerkan bangunan yang di atasnya yang dipengaruhi oleh gaya angkat akibat adanya tekanan hidrostatis ataupun momen guling yang disebabkan oleh struktur atas. Nah, untuk menahan gaya-gaya yang menyebabkan guling itu salah satunya adalah gaya horizontal atau gaya lateral atau gaya yang miring bentuknya. Nah, kemudian untuk memadatkan pasir. Ya, jadi kondisinya bisa ada pasir lepas ketika kita masukkan panjang itu kan jadi space atau ruang kosong yang awalnya diisi oleh pasir tadi akan didesak oleh tiang panjang dan ini akan menyebabkan pemangkatan pada butiran-butiran tanah yang berbentuk pasir atau bergranular. Ya. Nah, sehingga untuk mendukung fondasi juga perlu berguna untuk fondasi yang cenderung dia adalah di area yang basah seperti di sungai ya, yang mudah tergerus oleh air. Jadi salah satunya untuk membantu struktur jembatan yang ada di atas sungai atau di tengah laut. Nah, seperti ini ya. Jadi fungsi utamanya adalah mensupport atau mendukung struktur-struktur atau struktur bangunan baik gedung, infrastruktur dan yang lain sebagainya. Nah, contohnya ada di jembatan layang di sini. Kalau seperti ini coba dibayangkan bagaimana kita bisa memancang begini. Ya, itu pun juga ada metodenya ya. Nah, kalau tiang panjang sendiri itu sangat sangat efektif dan efisien ya. Karena apa? Kita tidak perlu mengecor beton yang di lokasi yang cukup basah ini. Jadi kalau kamu mengecor di bawah di dalam lautan, kita harus membendung lautannya itu, kemudian dengan menggunakan alat bantu sitbel, kemudian kita pompa airnya keluar, kemudian kita baru melaksanakan yang namanya pengecoran tiang-tiang
tiang-tiang dalam, tiang fondasi itu ya. Nah, kalau tiang panjang bisa langsung selama bisa stabil ketika memancang ke dalam. Ya, ini juga dermaga, ini jembatan ya, jembatan layang, ini dermaga, ini juga jembatan, ini jembatan juga. Ya, jadi bangunan sipil itu tidak harus bangunan gedung ya. Jembatan itu juga termasuk bangunan sipil yang desainnya juga kompleks, apalagi jembatan bentang yang cukup panjang. Ini juga dermaga, contohnya untuk pembangunan jeti ya. Itu juga jembatan untuk perahu-perahu yang bersandar. Nah, kan tidak mungkin kita membuat gitu saja kalau tidak pakai pondasi. Nah, paling mudah dengan pondasi tiang panjang. Nah, pemakaian tiang panjang dipergunakan apabila tanah dasar pada suatu bangunan tidak cukup untuk memberikan daya dukung. Cukup daya dukung itu yang dimaksud adalah daya dukung yang cukup untuk memikul beban-beban yang struktur atas. Atau apabila tanah keras yang memiliki daya dukung yang cukup memadai itu terlalu dalam. Ya, paling efektif kita menggunakan tiang panjang. Nah, pada umumnya tiang panjang sendiri pun bisa dilaksanakan secara tegak. Nah, tapi tidak hanya tegak ya, bisa dipandang secara diagonal atau miring. Ya. Contohnya seperti itu dermaga. Nah, kalau dermaga itu kan di sini kan ada beban gelombang air tuh. Nah, beban gelombang air itu akan menabrak pada bangunan jeti ini atau apa ini namanya, dermaga ya, untuk merapatnya kapal itu. Selain dia mendapatkan gaya horizontal dari kapal dan juga gaya horizontal dari gelombang air laut, itu paling efektif tiang panjang itu dipasang secara horizontal. Nah, sudut kemiringan pun juga bisa disesuaikan tuh sesuai dengan desainnya tentunya. Nah, kemudian untuk memasang tiang panjang secara miring pun juga sudah disupport dengan alat pancangnya. Alat pancangnya beberapa seperti ini. Nah, ini bisa miring nih. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, tiang panjang sendiri jenisnya banyak. Tidak hanya harus beton, kayu juga ada, baja juga ada, komposit juga ada. Tiang beton sendiri pun juga dibedakan, ada yang precast ya, precast dengan reinforce, precast dengan pre-stress. Precast dengan reinforce itu dengan tulangan. Kalau precast dengan pre-stress berarti tulangannya diganti dengan apa ini namanya strand ya, kabel baja. Ada juga yang cast in place, ada, tapi di sini dalam artian adalah kita tidak mencetak tiang panjang itu tidak di workshop, tetapi juga di lokasi pekerjaan konstruksinya. Kalau baja ya dari profil baja ya, contohnya seperti seatbelt itu kan prinsipnya sama seperti tiang panjang. Seatbelt. Kalau komposit berarti gabungan dari dua material yang berbeda. Nah, tipe-tipe tiang panjang menurut bahan yang digunakan pun juga menjadi suatu pertimbangan di dalam penentuan fondasi tiang dalam. Nah, di sini contohnya adalah tiang kayu. Ini berdasarkan Carson ya, 1965. Untuk tiang kayu, jadi kan kita akan memasukkan seperti paku ya. Kalau beban yang kita gunakan untuk memasukkan itu adalah terlalu besar daripada kapasitas material tiang panjang, maka tiang panjangnya bisa patah ya, bisa hancur terlebih dahulu. Nah, jadi di dalam penentuan hammernya atau alatnya
itu juga harus dapat pertimbangan sesuai dengan material yang dipilih. Kalau tidak nanti pecah. Contohnya di sini tiang kayu, berdasarkan Carson ini beban yang bisa diterima untuk satu tiang kayu itu minimal, ini untuk diameter berapa ya? Ya mungkin sudah jadi ya di sini. Nah ini mampunya adalah menerima beban 30 ton dengan panjangnya kurang lebih 60 feet. 60 feet dikali 0,3 itu kurang lebih 6 kali 3, 18 meter. Untuk cor di tempat, nah untuk cor di tempat ini juga sama seperti tiang kayu menurut Carson, mampunya sampai 18 meter dengan beban yang bisa diterima sebesar 60 ton. Jadi di atas ini sebenarnya juga daya dukung ya. Nah daya dukung yang diberikan oleh kemampuan material ketika menerima beban. Jadi di dalam satu kolom atau satu fondasi itu kan tidak mungkin dibutuhkan satu ya. Jadi nanti ada banyak tiang. Nah tiang itu bisa dikelompokkan menjadi satu, disebut dengan tiang kelompok. Contoh lainnya di sini tiang pipa, yang menggunakan pipa baja berarti ya. Nah itu bisa sampai 24 meter. Kemudian cor dengan selubung sampai 24 meter juga, tapi kapasitasnya bisa naik jadi 80 ton. Beton precast pun juga sama sampai 80 ton. Tiang pipa bedanya di sini adalah mungkin diameter ya atau ketebalan. Nah ini dengan kedalaman bisa sampai 30 meter untuk satu tiangnya. Jadi nanti kalau di dalam mendesain fondasi pun selain menghitung daya dukung, teman-teman juga harus mempertimbangkan sesuai dengan material atau kapasitas material ketika menerima beban untuk beban fondasi satu tiang panjang. Kalau tidak, kenapa? Nanti kalau pecah di sini di tengah-tengah, ya sudah, kita tidak bisa mencabut. Ya, tidak bisa dicabut. Nah sehingga di sini tipe tiang panjang menurut bahan yang digunakan kayu tadi ya. Ini mungkin bisa dibaca sendiri. Untuk tiang kayu sendiri sudah terlalu tua untuk desainnya. Sekarang tergantung dari ketersediaan materialnya dan harganya pun mungkin agak pasti mahal. Ya. Nah di sini ada keuntungan dan kerugiannya, nanti teman-teman bisa baca. Nah tiang kayu sendiri pun karena sifatnya fleksibel terhadap gaya horizontal, cocok digunakan untuk dermaga di daerah yang cenderung basah. Memang kalau teman-teman pernah tahu ya, pernah lihat tiang-tiang untuk dermaga itu menggunakan kayu. Nah kelemahannya, kalau kayu itu tidak lurus, artinya itu ya ini kan berbeda dengan beton yang bisa dicetak ya. Kalau kayu ini kan berdasarkan produksi alam, produksi kebun. Terkadang pun kayu sendiri belok-belok tuh, bengkok-bengkok. Apa ya bisa digunakan? Tentunya tidak. Ya, di sini untuk kayu. Untuk beton. Nah, ini untuk ketentuan dari precast reinforce atau tulang beton cast in situ untuk dengan tulangan biasa ya. Nah, tiang panjang pada beton tulang ini dicetak dicor di workshop dengan backlisting, kemudian dimobilisasi, dibawa ke lokasi, kemudian diangkat, dilaksanakan proses pemanjangan, dimasukkan ke dalam bumi. Nah, di sini karena tegangan tarik pada suatu beton itu nilainya itu kecil dan praktis, maka dianggap sebagai sama dengan nol. Sedangkan berat sendiri cukup besar, maka tiang panjang itu harus diberikan ekstra tulangan untuk menerima ketika dia diangkut atau mobilisasi dari
alat mobilisasi ke lokasi. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Ini untuk tiang panjang beton dengan stres atau beton bertulang ya. Nah, ini umumnya kita bisa kenal dengan nama spoon pile atau nama yang lainnya. Nah, umumnya kalau stres itu bebannya diterima itu lebih besar daripada yang sebelumnya ya. Dengan bentuknya bisa langsing. Nah, bentuknya bisa langsing itu antara panjang dengan diameter atau luas penampang itu rasionya lebih besar panjang. Yang kita kenal bersama namanya adalah spoon pile. Nah, kalau tiang baja, wah ini cukup kuat ya pastinya ya, material dari uji material baja itu memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Nah, kerugiannya adalah dia tidak tahan terhadap kontak dengan air langsung. Nah, di sini untuk tipe tiang dengan cara perpindahan volume ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah perpindahan dengan besar, tiang panjang dengan perpindahan besar atau polar displacement plan, di mana tiang pejal yang berlubang itu yang tertutup pada panjang itu terjadi perpindahan volume. Pindahan volume yang relatif besar yang disebabkan tadi ya, jadi panjang dimasukkan ke dalam bumi, dia otomatis dia akan mendesak tanah-tanah yang di lapisan bawahnya. Nah, sehingga dia akan menyebabkan perpindahan secara langsung ketika dalam pelaksanaan formasi tiang panjang. Kalau dia perpindahannya kecil atau small displacement, ini termasuk kategori yang hanya volume yang dipindahkan pada saat pemancangan relatif saja. Nah, contohnya tiang beton bertulang dengan ujung yang terbuka atau prategang atau baja dan seterusnya. Kemudian untuk yang non displacement ini terdiri dari tiang yang dipasang di dalam suatu tanah dengan memanggil atau mengorbankan suatu tanah. Itu dia dipanggil itu atau ditarik. Nah, saya umumnya di sini adalah untuk pekerjaan konstruksi yang rawan arang pencurian ya. Nah, bisa dicuri, harganya pun kalau dijual memang tidak terlalu mahal. Nah, sekarang berdasarkan dari 3 jenis yang sebelumnya tadi, menurut tiang panjang dengan beban yang besar, ya, jadi di sini di dalam perhitungan daya dukung nanti ada 2 kondisi yang disebut dengan end bearing atau daya dukung ujung. Nah, tiang panjang di dalam ujungnya ini akan meneruskan beban melalui tahanan ke lapisan tanah. Umumnya di dalam zona di mana tanah yang lunak itu berada di atas tanah keras. Tiang panjang sampai mencapai baturan dasar dan lapisan tanahnya sudah dapat mendukung, maka tidak akan mengakibatkan penurunan tanah yang berlebih. Nah, ini artinya adalah keuntungan dan kerugian dari kondisi tiang panjang. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini end bearing itu ya kita tinjau dari ujungnya ini. Ya, bukan gesekan ya. Ujungnya ini.
Nah, harapan kita di dalam mendesain fondasi itu kita bisa menemukan yang namanya tanah keras atau tanah batuan. Tapi jarang sekali ya, kalau kemarin teman-teman bisa memahami ketika praktek konsolder itu, ya kita kan tujuannya mencari nilai penetrasi tanah di situ ya. Nah, kalau nilai penetrasinya cukup besar, maka bisa jadi di situ adalah tanah keras. Selama kurang lebih jaraknya dari tinggi anak kecil itu, ketika kita ngukur sondir itu nilainya tidak ada perubahan, selalu sama. Kalau bisa sama ya nilai dari penentuan tiang panjang itu akan mudah. Nah, harapannya di dalam ujung dari tiang panjang itu bisa diterima di tanah yang cukup keras ketika mendistribusikan beban dari atas. Kemudian menurut pembimbingan juga terhadap kemampuan friksinya atau kemampuan gesekannya. Nah, ketika kita masukkan tiang panjang itu tidak hanya ujungnya bekerja atau memberikan perlawanan, tetapi juga gesekan di permukaan dari tiang panjang. Nah, itu juga memberikan daya dukung yang cukup besar. Nah, di sini adalah disebut dengan friksi pile, di mana tiang yang kapasitas dukungnya ditentukan perlawanan gesek antara dinding tiang panjang dengan tanah. Nah, ini juga akan memberikan nilai daya dukung besar ketika dia adalah bertemu dengan pasir. Nah, tekanan gesek pada tiang panjang ini dan konsolidasi lapisan tanah di bawahnya menjadi suatu pertimbangan di dalam menghitung kapasitas satu tiang panjang. Nah, jadi nanti bisa dilihat tuh gesekannya, totalnya yang berbukti kasar seperti apa yang dilalui dari air atau terdapat muka air tanah. Nah, jika proses pemanjangannya di dalam satu kelompok yang berdekatan, maka penyebab pori-pori di dalam kelompok tanah itu disebabkan oleh tiang panjang. Nah, kalau tanah halus atau yang susah dilalui air atau yang permeabel, maka tanah yang begitu halus itu sukar sekali dilalui oleh air. Ya, maka proses pemanjangannya pun tidak menyebabkan tanah di kondisi menjadi padat, tidak. Nah, tentunya di dalam mendesain fondasi tiang panjang pada fondasi tiang bor atau bukan precast ya, itu pekerjaannya untuk menunggu pekerjaan selanjutnya cukup lama, karena kita berharapan bahwa perhitungan fondasi tiang panjang itu ya cukup lah, untuk rasionya yang cukup kecil saya kira cukup, jangan terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar akan menyebabkan penambahan jumlah tiang panjang. Dari sini sampai di sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada? Saya ulangi lagi, artinya di dalam penentuan tiang panjang itu, di dalam menghitung daya dukungnya kita juga akan mempertimbangkan dua kondisi, di mana daya dukung tiang ujung atau di ujung tiang panjang dan selimut dari seluruh tiang panjang yang masuk ke dalam bumi. Nah, seperti ini gambarannya. Kalau tiang ujungan ya di ujungnya saja. Nah, sekarang tiang panjang menurut cara pemindahan beban. Nah, pada gambar yang sebelumnya tadi, di mana di atasnya tadi ya, bahwa tanah keras itu letak di dalam sehingga pemanjangan tiang panjang itu sangat sukar karena kedalaman dari lapisan tanah yang cukup keras. Hal ini akan sering terjadi kalau kita lihat tadi ya, batasan satu tiang panjang itu juga akan menjadi suatu batasan yang menjadi pertimbangan.
Nah, sehingga di sini di dalam pemancangan di dalam tanah lempung atau tanah lunak, seringkali di perlawanan ujungnya dan itu akan cenderung lebih kecil perlawanan ujung dan friksinya. Nah, untuk menghitung daya dukung teman-teman bisa menggunakan data dari uji lapangan langsung, yaitu sondir atau SPT. Nah, nanti di dalam penentuan persamaan daya dukung, nah di daya dukung ujung, bila lapisan tanah keras itu terdiri dari batuan keras, maka daya dukung tiang panjang itu akan tergantung pada kekuatan bahan itu sendiri. Kenapa begitu? Jadi misalkan ini tanah keras ya. Nah, ketika kita masukkan tanahnya ke tiang panjang ke dalam, nah di sini tanah keras tadi itu akan menjadi tumpuan, jadi support untuk satu tiang panjang dan teman-teman tetap panjang. Nah, itu akan susah, sehingga di sini yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan material itu. Nah, dalam mendistribusikan atau menahan beban daya dukung dari tanah. Nah, sebaliknya, ya, kalau lapisan tanah itu terdiri lapisan tanah yang pasir ataupun tergantung dari sifat lapisan pasir tersebut, maka pertimbangannya adalah tanah yang tadi itu dilakukan perbaikan. Selain diuji dengan menggunakan hammer di dalam surat contoh tanah, kita gunakan secara manual itu pun belum bisa diterima oleh perhitungan desain tiang panjang atau tiang dalam. Nah, untuk menaksir gaya perlawanan yang diberikan oleh tanah atau disebut dengan daya dukung tanah tersebut, maka perlu dilakukan uji sondir ataupun standar penetration test. Jadi kembali lagi ya, ini pentingnya teman-teman melakukan pengujian laboratorium tanah ya. Salah satunya kalau laboratorium di lapangan langsung itu bisa kita gunakan sondir atau SPT. Sehingga di dalam persamaan daya dukung tiang panjang, di sini di dalam menentukan daya dukung berdasarkan materialnya, ya, maka teman-teman bisa menggunakan tegangan yang dipakai di dalam satu tiangnya, satu penampang dari tiang panjang itu. Maka kekuatan tiang panjang yang diberikan itu disatuannya adalah beban, di mana tegangan dari uji material pada satu tiang panjang yang ada di fabrikasi dikalikan dengan luasan penampang yang sudah ditaruh. Itu tantangannya di dalam perhitungan nanti ya. Contohnya di sini adalah punyanya Wika Beton. Gambar di dalam Wika Beton itu ya, itu nanti dilihat dari setiap size-nya, luasannya juga ada, section inersia dan sebagainya, dan nilai bending momennya ketika di sini akan mengalami gaya horizontal gitu ya, atau gaya momen guling ya. Kemudian allowable compression atau tegangan yang diizinkan yang diberikan adalah 3000. Nah, ini berdasarkan data sondir. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari ya. Datanya sondir ya. Datanya sondir cukup banyak sekali data tanah yang kita bisa pakai kalau misalkan tidak punya data sondir. Nah, di sini kalau di data sondir itu nanti kita akan menghitung daya dukung tanah berdasarkan ujung satu tiang panjang dan selimut satu tiang panjang. Ya, prinsipnya nanti luasan tiang panjang dikalikan dengan luasan tiang panjang yang ujung ya ini ya, dikalikan dengan nilai konus rata-rata. Konus rata-rata nanti diperhatikan di sini ada 6 sampai 10 D dari kedalaman yang ditinjau. Kedalaman yang ditinjau, dan yang satunya adalah 2 sampai 4 D dari kedalaman tiang panjang yang ditinjau, kemudian dirata-rata.
Nah, kemudian dikalikan dengan luasan penampang sehingga didapatkan nilai daya dukungnya. Nah, daya dukung sendiri nanti ada dua tuh. Kalau masih perhitungan tiang panjang itu nanti disebut dengan Q ultimate atau batas. Nah, di sini adalah di pertimbangannya daya dukung itu dihitung berdasarkan kondisi kombinasi batas atau beban kerja sebenarnya. Ya, jadi nanti kalau teman-teman mengkomparasi antara beban bawah dan beban atas itu yang perlu diperhatikan adalah daya dukungnya. Ya, seperti itu tadi. Ya. Nah, jadi nilai daya dukung yang di rata-rata tadi dikalikan dengan luasan penampang. Nah, itu masih kondisi dia adalah Q ultimate. Ya, ultimate. Jadi ultimate itu adalah luas penampang dikalikan dengan daya dukungnya. Nah, setelah itu belum selesai, belum. Ini untuk satu tiang panjang ya, untuk kondisi daya dukung ujung. Baru kita bisa pakai desainnya adalah ketika disebut dengan Q-all atau daya dukung yang diizinkan dari daya dukung ultimate dibagi dengan safety factor. Jadi buat teman-teman yang di sana mungkin ada yang nawar-nawari dan sebagainya, safety factor itu penting sekali. Ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak saya lanjutkan dulu sebentar. Nah, ini tadi kalau data sondir. Kalau data NSPT ada rumusnya, ini berdasarkan Meyerhof. Maka daya dukung ujung satu tiang panjang itu menggunakan rumus 4 kali luas penampang pada satu tiang panjang dikalikan NP. NP adalah nilai rata kedalaman yang ditentukan. Prinsipnya sama seperti sondir tadi, maka nilai NP ini harus dirata-rata berdasarkan 4 sampai 10D ke atas terhadap kedalaman yang ditinjau. Kemudian 2 sampai 4D ke bawah untuk pondasi yang ditinjau. Friksi atau gesekan sama seperti tadi, bedanya di sini friksi itu sepanjang ini. Kalau ini terjadi lapisan tanah yang bermacam-macam, jadi ninjaunya di setiap kedalaman satu lapisan tanah yang kedalamannya berbeda-beda. Jadi dihitung. Nah, untuk mempermudah maka bisa digunakan suatu rata-rata. Ya, rata-rata pada harga cliff atau C di sini. Hambatan melekat yang diberikan oleh data sondir ini dengan menggunakan sondir nanti. Jadi di sini menggunakan keliling ya. Jadi ini kalau lingkaran, kalau dikalikan kedalaman nanti dibuka jadinya bentuknya kotak. Ya, keliling lingkaran dikalikan kedalaman akan jadi luasan. Nah, untuk tanah yang lunak atau tanah halus, nilai daya dukung berdasarkan kohesi itu sangat kecil sekali. Nah, untuk daya dukung friksi berdasarkan nilai NSPT itu dibedakan menjadi dua. Jika perpindahan tiangnya itu besar, maka menggunakan rumus di situ ya, daya dukung satu tiangnya ya, AS kalikan NSPT dibagi 50. Yes, ya. Nah, ini masih Q ultimate ya. Maka di sini nanti diganti dengan Q allowed atau daya dukung, maka daya dukung itu dibagi dengan W. Nah, ini untuk perhitungan daya dukungnya.
Nah ini kalau berdasarkan perhitungan berdasarkan material tiang panjangnya, ya prinsipnya lebih mudah ya. Nanti tinggal dicek mana material tiang panjang yang dipilih, kemudian kemampuan tegangan izin yang diberikan dikalikan dengan luasan. Nah ini untuk kasus end bearing dan friksi prinsipnya sama. Nah seperti itu. Nah sehingga jelas nanti untuk Q ultimate yang teman-teman hitung di sini itu nanti tentunya dibagi dengan safety factor. Nah, safety factor ini berdasarkan dari beban kombinasi. Kalau teman-teman menggunakan beban kombinasi sementara, maka safety factornya, nah ini ada daya dukung ujung dan ini daya dukung selimut, ada QP dan QS. Maka Q ultimate itu adalah QP dibagi QS. Maka Q all-world adalah Q ultimate dibagi SFT. Nah ini bisa dirombak ya. Maka Q ultimate Q ujung dibagi safety-nya dibagi safety-nya. Nah bedanya di sini untuk nilai faktor safety-nya. Kalau dia beban sementara maka ujungnya 2, ini 5. Ini untuk data sondir ya. Data sondir, jangan lupa data sondir. Untuk data NSPT nanti juga di dalam menghitung KP-nya sih atau daya dukung ultimate-nya sih nanti. Kalau menggunakan beban statis atau tetap, kalau beban sementara itu apa? Yaitu berat sendiri minimal. Nah, beban statis atau beban tetap adalah beban mati yang sudah bekerja dikali tambah dengan beban hidupnya. Kalau beban dinamis ya ini ya berdasarkan perhitungan itu ya pastinya. Nilai faktornya lebih besar. Intinya untuk dinamis, maksudnya dinamis ini adalah untuk pondasi dinamik atau adanya pergerakan gelombang dinamik pada pondasi. Nah ini untuk NSPT. Nah ini untuk NSPT itu bedanya di sini ya. Sebenarnya juga harus ada dikalikan. Oh enggak, ini benar. Ini safety-nya nanti sama. Nah yang membedakan di sini. Jadi ultimate-nya dihitung dulu. Didapat dari QP ditambah QS. Kemudian nanti Q ultimate QU dibagi safety factor. Prinsipnya sama. Nanti yang membedakan safety faktornya. Sebagai contoh di sini pada data sondir NSPT-nya ada enggak? Enggak ada, ini hanya sondir saja. Nah, di sini ditentukan satu tiang panjang dengan kemampuan tegangan izinnya adalah 60 kg per cm persegi. Ditentukan kedalaman pondasi tiang panjangnya adalah 22 meter dengan ukuran tiang panjangnya 40 x 40. Nah, tentukan beban yang diizinkan pada satu tiang. Ini jadi hanya menghitung beban saja ya. Ya, contoh perhitungannya sini untuk dicek kondisi material bahannya. Ya, kemampuannya tadi adalah untuk satu pondasi tiang panjang dengan kemampuan 60 kg per cm persegi dikalikan dengan luasan, maka satu tiang panjang itu mampu menerima 96 ton. Nah sekarang dicek terhadap data daya dukungnya atau data tanah. Maka nilai daya dukung pada ujung. Nah ini dicek dulu ya dengan rumus 10D ke atas ditambah 4D ke bawah dibagi ada berapa data, tinggal di rata-rata. Nah ini di rata-rata. Dari mana itu? Ini ke atas 10D. Ya misalkan diameternya 40 ya, ini berarti persegi. Berarti 10 kali 40 400 atau 4 meter. Jadi ke atas 4 meter, 18, 17, 16, 15. Nah nanti nilainya di rata-rata. Ada berapa data sama seperti itu. Nah, didapatkan 54,5 kg per cm persegi, kemudian dihitung daya dukung ujungnya. Ya, yaitu dari luas penampang dikalikan nilai rata-rata ujung dibagi dengan safety factor. Dapat 29. Kemudian untuk yang friksi, nah ini tadi ya, kalau friksi juga harus dibuat suatu rata-rata nilai
lekatnya ya, nikel lekatnya pada tanah itu. Nah, itu di rata-rata. Untuk setiap kedalamannya berbeda. Kalau mau ngecek di setiap kedalaman berbeda juga boleh. Tinggal dikalikan dengan luas keliling ya, luas penampang keliling tiang panjang. Nanti dihitung, kemudian berdasarkan kedalaman berbeda-beda dikalikan dengan keliling tiang satu tiang panjang, dapat dibagi 5 dengan dibagi safety factornya dapatkan nilai 17,18. Jika dijumlahkan dapatnya satu tiang panjang berdasarkan daya dukungnya adalah 46. Tadi kalau dilihat dari kapasitasnya 96, berarti satu tiang panjang bisa mampu untuk 96 ini, tetapi tidak untuk daya dukung tanahnya. Nah, tujuannya di sini adalah kenapa menghitung daya dukung berdasarkan materialnya adalah bertujuan untuk menentukan apa tadi saya lupa maaf, saya ulang lagi aja, mendadak lupa. Nah, daya dukung ultimate tadi ya dijumlahkan ini Q ujung dan Q selimut didapatkan 46,18 ton. Nah, kita ketika mempertimbangkan materialnya itu ya tujuannya agar material yang dipilih itu tidak pecah. Nah, di sini akhirnya dalam satu tiang berdasarkan tanah existing itu masih lebih kecil dibanding kemampuan materialnya. Nah, itu bisa diturunkan kalau mau harganya tiang panjangnya murah. Nah, tapi jangan ya, nanti harus ada spelling. Ya, 46. Berat sendiri tiang adalah di sini dihitung juga, jangan lupa 8,45 ton, sehingga didapatkan daya dukung ujungnya itu 37,73, atau nanti berat struktur ditambah satu tiang panjang ditambah berat tiang panjang, maka didapatkan nanti jumlah tiang panjang. Dari mana? Nanti nilai jumlah tiang panjang itu diperoleh dari PU itu adalah beban dari reaksi tumpuan pada tumpuannya struktur ya, dibagi dengan Q tiang panjang, sehingga nanti dibutuhkan berapa. Nah, nanti selanjutnya digunakan fondasi tiang kelompok. Nah, seperti ini. Nah, belum sampai sini, mungkin sampai sini dulu untuk satu tiang panjang. Ya, ini nanti mungkin saya akan review lagi minggu depan setelah menjelaskan untuk metode kerjanya untuk tiang bor. Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Cepet ya. Langsung. Nah, ini prinsipnya ya dari data tanah. Jadi kalau tidak ada data tanah nggak mungkin bisa menghitung daya dukung. Bullshit sekali kalau ada yang bisa menghitung. Ada yang tanyakan? Ada enggak? Ada yang malu-malu kah? Mau bertanya? Membosankan kah? Oke, jadi tugasnya nanti mencari pertanyaan untuk minggu depan kalau begitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf kalau perkuliahan berakhir sampai sekarang. Silahkan dilanjutkan aktivitasnya buat teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Untuk presensi saya minta tolong PJ ya. Ya, mungkin PJ 4 kelas ini bisa dibikinkan grup saja, grup PJ nanti dengan saya. Kalau sudah nanti ya tinggal diklik biar pesertanya tidak banyak. Bisa enggak? Baik, Bapak. Grup PJ ini yang memperhatikan cuma satu atau banyak ini? Yang jelas kan kita ada 2 hari itu. Hari Rabu itu kelas apa yang 2 hari? Yang kelas hari Rabu itu kelas C sama kelas A atau kelas B? Halo. Yang hari Rabu itu kelas C sama kelas apa?
Untuk jadwalnya kelas A itu di hari Rabu, Bapak. Yang sebenarnya. Rabu sama satunya kelas apa? Kelas C? Kelas B, Bapak, di hari Rabu. Oh, Rabu kelas B ya? Nah, yang hari Kamis kelas C dan kelas D. Nah, mungkin minggu depan kalau misalkan ada kondisi yang saya tidak bisa, ya syukur-syukur kalau misalkan kelasnya yang hari yang sama itu bisa dilaksanakan yang sama. Kalau misalkan kondisinya online, kalau kondisinya tidak online ya satu-satu ya. Kalau digabung kemana ada kelas yang cukup ya? Ada. Bisa dimengerti? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya minta tolong dibikinkan PJ grup saja ya. Ya PJ ya siapa salah satu gitu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Selamat sore. Sore, Pak.